Halo derek-derek YouTube semuanya, jumpa lagi dengan channel Kedu. Kali ini langsung saja saya akan bercerita tentang teman atau lebih tepatnya adalah teman barusan kenal yang menekuni dunia cryptocurrency dengan cara mining ya. Jadi ceritanya itu suatu ketika begitu ya, dia bekerja di sebuah pabrik cat yang sangat terkenal di Jawa Timur sebagai bagian IT. Kemudian ada anak buahnya itu bilang ke dia, cewek ya, Mas bisa ndak bantu jualin GPU atau VGA kalau kita bilang itu. Saya coba jualin ini dong gitu kan, ada 6 biji ini. Lah harganya berapa sampean? Harganya per biji 100 juta. Loh iya. Teman saya ini kaget, kok ada ya GPU atau VGA itu harganya 100 juta per piece. Lalu cobalah sama dia itu ditawarkan di marketplace. Saya kurang paham, entah di Facebook Marketplace atau di Shopee atau di Tokopedia, saya kurang paham di mana. Intinya ada yang menghubungi. Dan menghubungi itu kemudian deal dengan harganya gitu kan, 100 juta per keping, kalau dikalikan 6 berarti 600 juta. Teman saya ini bertanya-tanya, yang beli itu, Pak, begini Pak ya, saya izin tanya ini, kok bisa sih VGA itu dihargai 100 juta rupiah per VGA gitu. Kemudian yang beli ini itu bilang, gini Mas, kalau seumpama kita sepakati dulu harganya, kalau harganya kita sepakati tidak sampai naikkan harganya, baru saya akan cerita detail prosesnya bagaimana saya kok kenapa beli harga VGA itu, beli 6 biji VGA itu. Akhirnya ya udah sepakat harga ya, gak dinaikkan ya, oke siap. Akhirnya diceritakanlah ketemuan ya COD di McDonald Sedati. Ya, saya sebut saja ini McDonald Sedati yang arah Juanda itu. Ketemuan di situ, diterangkanlah sama sosok yang pembeli ini. Kemudian bercerita, gini Mas, ini saya gunakan untuk cari duit, yaitu untuk mining gitu ya. Oh gitu Pak, ini harganya sebenarnya langka sekarang dan mahal harganya itu. Harusnya di atas 100 juta kalau orang-orang itu menghargai. Saya kurang paham jenisnya apa. Lalu teman saya ini tertarik ya, Pak, coba dong saya diajari, mau ndak sampean ngajari saya? Oh mau Mas, saya ini memang kalau uang itu jarang ya saya bisa nyumbang, tapi kalau ilmu saya siap support gitu kan. Nah, dia di screenshotnya, bapak ini sudah lama menekuni dunia mining ya, nggak mining kripto, mining di ETH ya, itu di Ethereum. Itu screenshotnya waktu itu 500 juta per bulan, entah berapa ratus atau berapa VGA yang beliau punya itu, tapi hasilnya segitu. Tapi ngakunya sama orang tawaduk ya, ya nggak segitulah gitu. Tapi secara terbuka memang berbicara sama teman saya ini 500 juta per bulan. Nah, akhirnya ide untuk mining ini, beli rig ini disampaikan ke keluarga dari teman saya ini. Disampaikan ke keluarga gimana saya ada presentasi proposal lah untuk bikin rig mining, untuk ngerakit rig mining. Ada yang tertarik apa tidak? Tidak ada yang tertarik. Itu apa itu? Ya kan? Akhirnya begini. Ya sudah lagi nih aja. Coba saya pinjemin duit, dia profesional aja gitu kan, pinjemin duit, kemudian nanti kita share gimana hasilnya, saya sebagai teknisi, kemudian ini rig mining ini miliknya siapa begitu. Oke, enggak masalah gitu ya. Kemudian belilah sebuah rig yang kalau nggak salah ada 4 biji VGA, RX 580 atau 508 ya, Sapir. Itu waktu itu harganya 8,5 juta dan itu masih tergolong murah katanya. Sekarang sudah harganya itu 12 juta, 13 juta katanya demikian. Kalau Anda cek memang di internet memang harganya segitu. So, belilah hari itu total semuanya untuk instalasi dan macam-macam 45 juta ya, 45 juta untuk beli rig. Oke, lanjut ceritanya. Kenapa kok memberanikan diri untuk membeli rig itu? Ternyata memang berangkatnya dari komunitas tadi itu. Orang yang saya ceritakan beli rig 100 juta tadi itu ditanya sama teman saya ini, Pak, ini ada harga sekian-sekian nih. Oh, murah itu Mas, ambil aja. Gini, kalau seumpama sampean nanti sebulan tidak menghasilkan, saya beli itu harga di 13 juta kalau mau. Tapi ya itu sampai kalau mau. Tapi kalau udah merasakan duitnya kayaknya enggak deh gitu. Ceritanya begitu.
Jadi belinya 8,5 juta. Si bapak ini kalau semua teman saya ini mutung tengah jalan tuh mau beli harganya 13 juta per VGA. Ya sudah, belilah harga itu, kemudian mulailah mining gitu ya. Di tengah-tengah mining namanya juga uang dari keluarga dan dimodalin. Ternyata di tengah-tengah itu ngerasa, loh kok saya sebagai teknisi dikasih bagian kecil ya. Udahlah, ya sudah, gini aja. Akhirnya teman ini memberikan diri untuk mengambil uang koperasi, untuk pinjam uang koperasi selama 3 tahun senilai 45 juta rupiah. Nah, singkat cerita, wah cerita itu ada singkatnya ya. Berjalanlah itu rig ya, menghasilkan 4,7 juta. Kemudian dipotong sama cicilannya, agak tinggi cicilannya ya, 2,5 juta atau 2,4 juta. Kemudian untuk listriknya itu 700. Dia masih bisa saving antara 2 juta sampai 1,5 juta. Memang itu tergantung dari minat pasar terhadap ETH ya. Sekarang kalau Ethereum kan detik ini harganya 67 juta per koin kelas dunia, 67 juta per koin ya. Dia bisa mining per bulan itu rate-nya ya kira-kira segitulah, dapat 2 juta sampai 1,5 juta, nutup untuk bayar cicilan 45 juta yang dia ambil dari koperasi dia tempat bekerja, plus juga dapat uang saku senilai 2 juta sampai 1,5 juta. Ini ada apa ini ya? Ini sebenarnya kok bisa gitu loh. Bisa ya, memang bisa gitu. Nah, saya dapat cerita ini sebelumnya, saya pernah cerita di bagian lain. Itu saya ketemuan dengan teman gitu ya. Jadi temannya teman saya, yang sebenarnya teman saya itu adalah pamannya beliaunya ini. Jadi waktu itu saya kumpul sesama anak pesantren gitu kan. Jarang sekali itu saya kumpul dan nggak tahu kala itu mau gitu ya. Ada teman dari Jakarta datang, kemudian teman saya ini yang pamannya itu ikutan datang. Di situ kita ngobrol ngalur ngidul, kemudian kita ngomong bullshit ABCDFG gitu ya. Sampai akhirnya pamannya ini bilang keluarganya mining bro sekarang. Lu iya dah. Akhirnya saya tertarik tuh, akhirnya saya luangkan waktu untuk datang melihat secara fisik bagaimana rig miningnya, dan juga saya tanya detail mana apa itu print outnya, uangnya you dapat berapa gitu. Saya lihat betul-betul dengan mata kepala saya sendiri, dan ya memang ya kelas dunia, memang mereka mining semua gitu ya. So apakah saya juga akan mining? Sebenarnya tertarik ya, sangat tertarik. Tapi memang karena harganya atau dompetnya ini cumpon, ya ini sudah nggak tahu lah. Ini aset nih harus berjalan ini kan. Maksudnya entah itu BBKB yang bodok itu harus sekolah dulu atau gimana begitu. Memang saya benar-benar tertarik dengan itu. Cuma sekarang lagi memperbanyak nih gimana nih caranya itu kan. Saya masih lagi cari cara untuk bisa juga ikutan mining ya. Tentu itu kapitalisme itu padat modal, dan harus diakui memang padat modal. Jadi saya inget-inget kata-kata Ronggo Warsito ya, zaman edan yen ra edan ora kumanan. Itu zamannya zaman edan, tetapi kalau kita nggak edan juga itu nggak kebagian gitu. Bukannya kita itu mau edan, enggak. Kita menyesuaikan diri aja, karena memang eling lan waspodo ya, sak beja-bejane wong kang opo gitu ya. Isih bejo wong kang eling lan waspodo. Tetap meskipun kita menekuni dunia edan ya koin itu, tetapi ya tetap eling lan waspodo. Artinya kita juga nambah ilmu. Ini sebenarnya gimana sih supaya nggak benar-benar rugi, ini yang diperjualbelikan ini apa, ini apakah memang future kalau seperti ini itu. Dan memang arah-arahnya ke situ, perkembangan koin, perkembangan NFT, perkembangan dunia digital yang begitu masif itu ya bukan hanya melibas ya, sekarang sudah sangat mendarah daging kalau menurut saya. So itu aja cerita hari ini, sudah 9 menit. Saya kira kalau ada pertanyaan silahkan ya. Apakah mungkin Anda tanya, loh ini akan jadi bubble.com enggak? Bisa jadi ya, balik ke tahun 1998 misalkan, pet.com gitu, kemudian bu.com, kemudian ada webvan juga, waktu itu ada Netscape ya, waktu itu juga launching ya, bahkan gila-gilaan, dihargai gila-gilaan, tapi akhirnya bubble begitu, meletus dan amsyong ya. Tapi kalau Anda cermat,
sebenarnya ada juga banyak perusahaan dari bubble.com itu atau boomingbubble.com, booming.com itu yang juga jadi. Artinya ada amazon.com misalkan, ada Google misalkan, ada Facebook ya, dan lain sebagainya. Artinya dari sekian banyak koin nantinya itu, kalau kita mempelajari secara fundamental dan juga teknikal tentu saja, mana-mana koin yang memang itu punya aspek paling reliable dan itu memang komunitasnya itu kuat, kemudian juga memang benar-benar memberikan solusi, misalkan solusi pembayaran atau apalah gitu, memang benar-benar serius untuk pengembangan sebuah koin, itu baru layak dibeli. Atau kita ikutanlah beli berapa koin begitu, bukan hanya ikut-ikutan artinya bebek pada misalkan Elon Musk beli A, Elon Musk beli B, bukan seperti itu, tetapi kita benar-benar menyeleksi mana-mana yang menurut kita itu emang di future atau di masa depan itu punya potensi besar untuk profit atau untuk bisa menghasilkan cuan ya. Saya kira itu saja ceritanya, sudah 11 menit. Kalau saya panjangkan juga nanti gimana gitu, nggak enak ya. Piye lah rasanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau ada komentar silahkan. Kalau memang mau nyanggah juga silahkan. Kalau memang Anda suka dengan video ini, share ya ke teman Anda lagi berkelahi dengan ya istri Anda atau mertua Anda atau misalkan juga besan Anda. Silahkan share video ini, siapa tahu bisa merekatkan tali silaturahmi lagi. Gitu aja, terima kasih dan jumpa lagi di lain kesempatan and bye-bye.